jadi alat di tanganmu. Walau kecil dan tak berdaya, Kau sanggup ubah hidup. Saya percaya kita adalah kaum pria yang luar biasa. Amin. Kaum pria yang dahsyat. Amin. Amin. Kanan? Yes, yes, yes. Siap maju. Sekali lagi. Pria kanan? Yes, yes, yes. Siap maju. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mulai ibadah kita, karena firman Tuhan mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan Yesus pasti hadir. Dan saya percaya pada malam hari ini Tuhan hadir memberkati setiap kita yang rindu akan kehadiran Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Amin. Setelah pujian, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Sorak-sorai
setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Tuhan, kami bahwasanya kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Tuhan Yesus itu baik. Shalom semuanya. Tuhan ya, kalau kita sebagai para pria yang ada bisa tetap setia untuk hadir di tempat ini. Walaupun saya lihat tim musik yang sudah jadwalkan mungkin berhalangan, di Tuhan ya, Pak Ako bisa biasa, saya nggak nyangka keyboard. Di Tuhan. Serba bisa, puji Tuhan ya, Tuhan kasih talenta. Baik, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kebetulan ini masih ada istri saya mandikan. Biasanya sih kalau pagi, bahkan sebelum saya kerja juga biasa mandi dengan saya bangun tidur, dia biasanya langsung mandi. Untuk menghidupi firman, apalagi saya sebagai pelayan Tuhan menyampaikan, harus juga bisa melakukan. Ya, jadi memang kadang-kadang secara ada hal yang memang itu manusiawi, spontan gitu ya, kita bisa marah terhadap situasi yang tidak mengenakan seperti itu. Kita sebagai orang-orang yang sebagai orang Kristen ya, yang tahu kebenaran begitu, kadang-kadang memang kita harus konsisten dengan apa yang kita sampaikan. Ya, kadang-kadang memang ada orang yang bisa mengingatkan kita, dan kita kalaupun kita sempat hilang atau lupa, kalau ada yang mengingatkan kita sadar, ya kita langsung bertobat ya. Jadi firman itu jauh lebih penting ya, melakukan firman itu gitu. Dan ini memang menjadi gurun juga bagi saya. Jadi mengatakan tadi menjadi melakukan kebenaran firman Tuhan, ya benar, itu benar sekali. Kita juga sebagai kaum pria, kita sebagai percaya pada Tuhan, ibadah kita bukan hanya di gereja saja dan 2 jam ini saja, tetapi ketika kita berada di luar gereja, itulah ibadah kita yang sesungguhnya. Di sana orang melihat kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan dalam mulut kita, apakah kita menjadi batu sandungan atau tidak, itulah ibadah kita yang sejati. Ya, mungkin ada lagi kesaksian yang ingin menyaksikan kita kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak sayang. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh membentuk setiap hati kehidupan kita. Bagaikan bencana siap dibentuk, siap dibentuk. Hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu.
saudara seiman kami Tuhan, para pria-pria Allah yang benar-benar Tuhan tertuju hanya kepadamu Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau pria-pria Allah sampai hari ini ada. Semua kami berkat dan kemurahan Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami semua Tuhan. Keluarga demi keluarga Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang ada hari ini. Walaupun juga teman-teman kami tidak dapat hadir Tuhan, kami percaya mereka rindu untuk bergabung dengan kami untuk di kemudian hari. Kami percaya Tuhan Kau berikan kehausan iman mereka kepada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, inilah kami Bapa urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya luar biasa. Seberapapun yang kita ada, kita percaya ya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Amin. Untuk yang mengurapi kita semua. Nah, saudaraku, ketika Pastor Agus mengatakan seperti itu, sama. Memang kesabaran dan ketekunan itu memang harus kita hadapi setiap hari. Bukan hanya kebetulan ketika anak bandel, ketika isi cerewet, ketika ada persoalan, ya itu tetap namanya proses hidup itu hari demi hari, itulah yang Tuhan izinkan agar iman kita semakin bertumbuh ya saudaraku. Ini yang saya alami saudara, ya, bagaimana kita menangani satu persoalan itu dengan kita merendahkan hati, kita fokus dengan penguasaan diri kita. Jangan sampai kita terpancing dengan emosi ya. Banyak orang ketika ada satu persoalan, ya ketika ada satu permasalahan, terpancing sedikit ya langsung marah-marah, ya langsung ya kita tahulah namanya manusia duniawi ya. Tapi kalau kita yang sudah mengenal Tuhan, ya kita yang sudah menjadi serupa dengan Allah, mempunyai karakter seperti Kristus, kita harus bisa untuk kita merendahkan hati. Kita harus menjadi hamba untuk melayani Tuhan ya. Kemarin kita komsel di mana? Komsel kita di KM ya, komsel KM kita di Koafu juga, kita juga diajarkan bagaimana kita untuk merendahkan hati kita, untuk kita melayani setiap orang percaya, ya setiap orang percaya yang sudah mengenal Tuhan Yesus, apalagi dari kecil, ya itu benar-benar kita harus melayani dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ya karena kita ingin melakukan satu firman Tuhan, melakukan, ya karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati saudaraku. Nah hari ini kita ingin belajar ya. Kita belajar dari firman Tuhan yaitu menjadi seperti Kristus saudara. Ya. Ya, kita buka menjadi serupa dengan Kristus. Kita buka Roma 8 ayat 29 sampai 30. Mungkin ada yang bisa bacakan. Roma 8. Roma 8 ayat 29. Kita selalu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakan. Amin. Amin. Ya, kita lihat, kita belajar hidup oleh Roh. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Siapa yang dipilihnya dari semula? Kita yang dipilihnya dari semula. Dari zaman penciptaan, kita sudah diciptakan oleh Allah. Dan mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya, yaitu dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara, kitalah orang-orang yang menjadi saudara-saudaranya saudara. Ya, Tuhan Yesuslah menjadi kepala kita, karena kepala seorang imam, ya, imam rumah tangga itu adalah Kristus. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga akan dipanggilnya. Kita orang-orang yang terpilih, saudara. Kita orang-orang yang sudah dipanggil. Kitalah orang-orang yang sudah ditentukan, yang dipilih. Dan mereka dipanggilnya dan mereka juga dibenarkannya. Dibenarkannya kita diluputkan dari setiap kutuk-kutuk dosa. Ya. Dan benar mereka dibenarkan, mereka itu juga yang dimuliakannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita belajar yang menjadi serupa dengan Kristus.
ya adalah tujuan utama kita dalam kehidupan, betul? Ya, apalagi yang kita mau tuju kecuali kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Karena kita orang yang sudah percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus. Ketika Yesus pertama kali datang, saudaraku, dia datang untuk menyelamatkan kita, menghapus dosa-dosa kita dari semua kutuk dosa, ya, dengan kematiannya di kayu salib. Yesus datang kedua kalinya bukan untuk mencari orang berdosa, saudaraku, tapi dia ingin menjadi serupa dengan Kristus. Kitalah orang-orang yang akan diselamatkan. Kitalah orang-orang yang akan dikaruniakan kasih anugerah Tuhan Yesus. Yang hari ini di tahun 2026 ini, saudara, banyak penuaian terjadi, saudara. Kalau saudara lihat medsos dimanapun, ya saudara bisa melihat penuaian itu terjadi di mana-mana, saudara. Ya, mereka orang berbalik dengan Allah. Mereka orang kembali lagi dengan kemuliaan Allah yang awal penciptaannya dia. Nah, sekarang dia berbalik lagi kepada Allah. Nah, inilah kita yang dipanggil di tahun 2026 ini. Ya, kita dipanggil secara khusus oleh Tuhan karena dia akan datang kedua kalinya, saudara. Ya, dan 4 hal penting yang menjadi serupa dengan Kristus adalah hasil kita berserah penuh kepada Tuhan. Ya, itulah hasil kita berserah penuh. Kehidupan kita yang selama ini kita nggak tahu, saudara, akan hari esok. Kita nggak tahu akan hari esok apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Kita nggak mengerti, saudaraku. Oleh karena itu kita yang dipanggil oleh Tuhan yang sekarang ini, kita harus lebih lagi untuk menghargai Tuhan. Ya, di dalam ibadah, di dalam puji-pujian, penyembahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ke rumah Tuhan membawa hati bejana kita untuk dibentuk lagi menjadi sebuah karakter yang lebih baik. Kita kan ingin menjadi karakter yang lebih bagus, ya. Merendah hati, lemah lembut, mau dibentuk, dan berbelas kasihan, saudaraku. Tetapi hati ini selalu keras dan keras. Serupa dengan Kristus adalah hasil kemerdekaan atas dosa. Kita sudah dihapus dosa-dosa kita. Kita baca Roma 6 ayat 12 sampai 13. Ada yang bisa bacakan? Roma 6 ayat 12. Ayat 12. Roma 6 ayat 12. Ya. Puji Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, terima kasih, Pak. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. 13 pasal 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Ya. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah yang untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita menerima Tuhan Yesus dalam baptisan air, kita kan menjadi hidup yang baru, betul ya? Kita membuang dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Terkadang kebiasaan lama kita masih ada ikuti sampai sekarang. Ini yang harus kita putuskan. Dengan pengakuan dosa-dosa inilah kita dipulihkan, kita disembuhkan, ya, kita dikuatkan, kita merasa lega. Nah, sekarang saya ingin bertanya, siapa dalam seminggu ini yang gak pernah nangis? Kalau pria itu susah menangis, saudara. Tapi ketika dia dipulihkan, ketika dia disembuhkan dari semua dosanya, ketika dia mengakui kesalahannya, ketika dia menyembah Tuhan, pasti dia menangis, saudara. Saudara bisa buktikan sendiri. Ketika saudara menerima hati, merendahkan hati, datang kepada Tuhan, saudara bertekuk lutut, saudara menyembah Tuhan. Disitulah hadirat Tuhan datang, dan saudara pun pasti mengucurkan air mata. Itu sudah pasti Tuhan menyentuh hati saudara. Ketika hati saudara dibentuk dengan karakter Kristus, merendahkan hati, di situ saudara akan menerima kuasa Roh Kudus, dan saudara akan menerima kekuatan yang baru. Yang ketiga, pertumbuhan iman, hasil dari pertumbuhan iman.
Yang sudah saya katakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Seperti moto dengan GSIA Philadelphia. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ketika kita berbuah, kita berakar, kita bertumbuh. Itulah hasil yang kita petik. Karena kita juga nggak bisa bertumbuh dengan bertumbuh sendiri. Kita berbuah dengan berbuah sendiri. Kita harus bersandar dengan pokok anggur yang benar. Ya, kita lah ranting-rantingnya, kita lah buah-buahnya akan menghasilkan manis. Siapa pokok anggur kita yang benar, saudara? Tuhan Yesus. Karena Dialah sumber. Karena Dialah sumber di atas segalanya. Jadi kita menghasilkan pertumbuhan iman. Setelah itu kita akan menghasilkan buah. Untuk siapa? Terutama untuk keluarga. Ya, kita bicara jangan yang luar dulu. Untuk keluarga dulu deh. Ya, istri dan anak-anak dulu. Kalau kita bicara dengan orang lain, ya mungkin kita namanya hati manusia nggak bisa dibohongin, saudara. Ya, kalau istri kan melihat setiap hari kita di rumah ketemu dia lagi, ya kan? Dia lagi. Kita tahu, istri pun tahu karakter kita di rumah bagaimana. Jadi yang utama kita harus dalam keluarga. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pertumbuhan iman memang tidak mudah, saudara. Kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita tidak mendengarkan, kita membaca firman Tuhan, memang nggak mudah, saudara. Dengan kita puji-pujian aja, saudara. Puji-pujian itu diciptakan itu bukannya hanya menciptakan dengan nalar mereka. Mereka menciptakan pujian itu dengan mengambil satu Alkitab, ayat-ayat Alkitab. Itu banyak sekali Mazmur Daud menyanyikan lagu-lagu yang kita nyanyikan hari ini. Ya, puji-pujian itu sangat penting, saudara. Apalagi penyembahan yang menyentuh hati kita. Itu membuat kita menjadi luluh hati kita, saudaraku ya. Kalau kita sering menyanyikan puji-pujian, penyembahan, hidup kita ini itu paling berharga di mata Tuhan, saudara. Kita juga diberi hikmat. Ya, kita bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, itulah Roh Kudus yang akan menuntun kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang keempat, saudara, ya, hidup dalam kekudusannya itu mengendalikan emosi, perkataan, dan keinginan. Menolak kompromi dengan dosa. Kalau dalam pria sejati, dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah. Bagaimana seharusnya sikap orang percaya agar semakin serupa dengan Kristus? Ya, bagaimana seharusnya sikap orang percaya agar semakin serupa dengan Kristus? Dan dua, langkah apa yang akan kita lakukan agar semakin serupa dengan Kristus? Nah, saudara, kehidupan dengan iman bukan sekedar percaya, ya, bukan sekedar percaya, tetapi mengalami transformasi karakter. Karakter kita seorang pria itu harus diubahkan. Karena ketika seorang pria karakter diubahkan, seisi rumah pasti dimenangkan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, serupa dengan Kristus ini sering disebut sebagai proses yang namanya pengudusan, saudara. Nah, sikap-sikap utama yang menandai orang percaya yang semakin karakter seperti Kristus, yaitu hidup dalam ketaatan. Kita harus hidup taat. Ya, kita harus hidup taat, bukan sekedar pengetahuan. Nah, yang kedua, memiliki kerendahan hati yang aktif. Kerendahan hati yang aktif itu jangan abu-abu, saudara. Hari ini kita bisa merendahkan, besok kita meninggikan hati. Waduh, repot, saudara. Ya, Yesus mengajarkan kita untuk saling merendah. Kita merendahkan hati ketika ada yang salah. Bisakah kita seorang pria meminta maaf duluan? Apalagi kepada istri. Hubungan kita kepada keluarga suami istri yang paling utama. Istri yang mengerti sifat dan karakter kita. Dia yang tahu kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Karena kalau karakter kita berubah, seisi rumah dimenangkan, saudaraku. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, konsisten dalam kasih yang tidak bersyarat. Nah, kadang-kadang di suami ini banyak syaratnya, saudara. Ya, banyak bersyaratnya nih. Ketika istri ingin sesuatu harus ada syaratnya, saudara. Nah, ini jangan ya, saudara ya. Ini nggak boleh dilakukan karena kalau kita mengasihi seseorang, apalagi istri sebagai penolong kita, pendamping kita, ya, kalau kita, Yesus kan mengajarkan kasih tanpa syarat, ya, kasih agape namanya, saudaraku, ya. Tetapi kalau kita melakukan seperti itu, sama juga itu kekejian bagi Tuhan Yesus, saudara, ya. Terus 4, menguasai diri dalam hidup, yang menguasai nih diri kita nih.
karakter kita, penguasaan diri namanya saudara. Ketika kita menguasai diri, ya ketika kita menguasai diri, kita akan menjadi buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 kalau salah ya. Ya, buah-buah roh ya saudara kayak. Terus memiliki hati yang peka, setia dalam proses, bukan hanya hasil. Hidup manusia ini harus berproses, bukan hanya bisa kita memetik hasil buahnya saja. Ada di sini cuma memetik hasil buahnya? Nggak ada saudara. Kita menanam buah aja nih, menanam pohon jambu. Kalau kita ingin memakan buahnya, kita harus dari kecil kita pupuk sampai gede, sampai dia berbuah. Kita kasih pupuk, kita sirami. Itu proses saudara. Nah, sama juga seperti kita. Kita manusia juga diproses seperti itu. Ketika malam ini kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kemampuan untuk kita dapat melangkah, untuk kita dapat berpikir dengan positif, untuk kita dapat menilai dengan pemikiran yang positif. Terkadang kita manusia ini sering persepsinya itu banyak saudaraku. Persepsi demi persepsi itu banyak, ya. Tetapi ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan, hidup ini tidak main-main lagi saudara. Ya, hari demi hari, coba kita lihat waktu kita cepat sekali loh saudara. Ya, hanya tertuju kepada bahwa Tuhan selalu menolong orang yang percaya. Amin. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada orang yang percaya. Itulah kita yang Tuhan panggil sampai hari ini. Kita ada. Semua kan bukan karena kebetulan. Semua karena keinginan hati kita untuk dapat datang, kita berkumpul, kita saling menguatkan, ya, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dengan persekutuan inilah, dengan komunitas inilah, komunitas yang positif. Tapi bagaimana orang itu bisa berubah? Dengan pribadinya, dengan dia mau mengambil keputusan. Mau nggak kita diubahkan? Mau nggak karakter kita bertumbuh? Mau nggak karakter kita untuk kita bisa untuk berbuat baik? Ini satu cuma hanya Tuhan inginkan, ya, pertumbuhan iman kita harus bertumbuh, karakter kita harus dibentuk. Makanya setiap minggu kita datang dengan hati bejana, hati kita itu kita untuk dibentuk. Kita dibentuk sedemikian rupa, kayak kita melihat emas yang murni. Pembentukan penciptaan itu, pembuatannya itu nggak gampang saudara. Dilebur lagi, dibentuk lagi, dilebur lagi sehingga mendapatkan hasil yang benar-benar bagus. Ya, saya melihat cincinnya Ko Afua ini mengkilat-kilat tuh. Saya rasa tiap hari digosokin tuh saudara. Coba, itu proses. Nah, jadi kincong saudaraku ya. Sampai di sini saudaraku, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit diri dulu, kita bangkit diri. Pria kanan? Yes. Pria kanan? Yes. Pria kanan? Yes. 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 Siap. Berikan pria kali dapat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, ya saya kembalikan dengan vakansi. Ya, terima kasih. Sekarang duduk. Saudara sekalian, terima kasih Pak Dedi untuk firman Tuhannya begitu luar biasa, dan yang diberkati oleh firman Tuhan boleh bangkit tangannya. Puji nama Tuhan. Saya sangat berkati sekali dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Seperti lagu yang tadi saya nggak janjian ya, jalanmu dan pada juga mendengar firman Tuhan yang siap dibentuk. Ini saya nggak janjian, tapi ini inilah pekerjaan dari Roh Kudus juga dalam kehidupan kita. Ya. Terima kasih Pak Dede sampai firman Tuhannya. Amin. Ya, diberkati mengenalkan Tuhan. Amin. Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur sebab Dia baik. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih-Mu pada kami. Yes, Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini. Berkati usaha kami, berkati bisnis kami, berkati pekerjaan kami. Amin. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya Engkau Allah yang membuat kami. Haleluya. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik.
Ya, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kemungkinan-Mu kepada kami dari awal pertengahan akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Engkau. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Kita terima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, inilah pria-pria Kanaan, pria-pria Philadelphia Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada Engkau, memberikan kasih karunia, juga memberikan hikmat, memberikan pengetahuan, memberikan damai sejahtera. Agar Tuhan juga mengangkat kau jadi kepala bukan ekor, dan kau tetap naik untuk selama-lamanya dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Haleluya. Sekelilingku